Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya mahasiswa dari Stainida El Adabi Prodi PAI. Saya akan menjalankan tugas UAS susulan sesi pertama berkaitan dengan akhlak tasawuf. Tasawuf juga dapat diartikan sebagai bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohani agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakaria Al-Ansari berkata, tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, pribadi budi pekerti, serta pembangunan lahir dari batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ahmad Zakur juga berkata, tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati dan memfokuskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Junaid berkata, tasawuf adalah berakhlak luhur dan meninggalkan semua yang tercela. Abu Hasan As-Sajali berkata, tasawuf adalah melatih jiwa untuk tekun beribadah dan mengembalikannya kepada hukum-hukum ketuhanan. Ibnu Ujaibah berkata, tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui untuk cara mencapai Allah, membersihkan batin dari semua akhlak terpuji. Awal dari tasawuf adalah ilmu, tengahnya adalah amal, dan akhirnya adalah karunia. Adapun bentuk tasawuf, yang pertama, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi menggunakan pendekatan rasio hal. Ini dikarenakan dalam tasawuf falsafi menggunakan bahan kajian atau pemikiran yang dapat di kalangan para filsuf seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Tasawuf amali. Tasawuf amali menggunakan pendekatan amaliyah. Misalnya wirid, berzikir, dijaharkan, yang selanjutnya mengambil bentuk tarekat. Yang ketiga, tasawuf al-haqi. Tasawuf al-haqi menggunakan pendekatan takali, pembersihan diri dari sifat tercela, tahalli, mengisi dengan akhlak terpuji, dan tajalli, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh dari perilaku tasawuf, yakni yang pertama, berusaha keras untuk selalu mengingat Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Yang kedua, menghiasi diri dengan akhlak terpuji serta banyak berzikir, bertobat, bersyukur, bersabar, bertawakal, mengejar keikhlasan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan makrifat dan menambah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperbanyak ibadah di siang dan malam hari karena mengejar keutamaan akhirat seperti membaca Al-Qur'an, salat, tahajud, dan bersedekah. Yang keempat, menempuh kehidupan yang sederhana dan menerapkan prinsip zuhud, yaitu tidak mementingkan dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Yang kelima, selalu berusaha menjaga diri dari berbagai penyakit hati seperti riya, ujub, takabur, iri, dengki, dan sifat-sifat tercela lainnya. Tasawuf memiliki beberapa manfaat dapat diperoleh setiap muslim yang menjalankannya. Beberapa manfaat tasawuf menurut Syamsul Murni Amin dalam buku Ilmu Tasawuf. Yang pertama, membersihkan hati dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerangi jiwa dari kegelapan. Yang ketiga, mempertinggi akhlak manusia. Yang keempat,
mempertangguh dan menyuburkan agama. Yang kelima, membersihkan diri dari pengaruh materi. Adapun yang pertama tadi, dengan bertasawuf, hati seseorang akan menjadi bersih sehingga dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala akan menemukan kedamaian hati dan ketenangan jiwa. Yang kedua, menerangi jiwa dengan kegelapan. Dari kegelapan, sifat-sifat buruk seperti hasad, takabur, bangga diri, dan riya tidak dapat hilang dari seseorang tanpa mempelajari cara-cara menghilangkannya dari petunjuk kitab suci Al-Quran maupun hadis melalui pendekatan tasawuf. Yang ketiga, mempertinggi akhlak manusia, yakni dengan mempelajari dan mengamalkan tasawuf dengan tepat, seseorang muslim dapat mempertinggi akhlak baik dalam kaitan interaksi antara manusia dan Tuhan maupun interaksi antara manusia sesama manusia. Abdul minan nas. Yang keempat, mempertangguh dan menyuburkan agama. Banyak manusia yang tenggelam dalam menanggapi kebahagiaan duniawi yang serba materi dan tidak lagi memperdulikan masalah spiritual. Hal tersebut membawa kehampaan jiwa dan menggoyahkan keimanan. Jika seseorang muslim mengamalkan tasawuf, maka ia akan bertambah teguh keimanannya dalam memperjuangkan Islam. Yang kelima, membersihkan diri dari pengaruh materi. Tasawuf merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan diri dari godaan-godaan materi dunia yang menyebabkan manusia menjadi materialitis. Melalui tasawuf, kecintaan seseorang yang berlebihan terhadap materi atau urusan duniawi lainnya akan dibatasi. Memiliki harta benda itu tidaklah semata-mata untuk memenuhi nafsu, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kehilapan seorang hamba, yakni saya pribadi. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.